Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yayan Suryadi, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang materi analisis hukum, analisis rekayasa dalam supply ataupun ihtikar. Analisis hukum itu pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk. Sedangkan analisis rekayasa itu biasanya banyak terjadi di pasar. Rekayasa pasar dalam supply ataupun ihtikar itu biasanya terjadi apabila seorang produsen ataupun pembeli itu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijual itu semakin tinggi dan semakin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ihtikar itu biasanya dilakukan dengan cara membuat entry barrier. Entry barrier itu maksudnya merupakan penghambatan agar penjual yang lainnya itu tidak mudah masuk ke pasar, sehingga penjual ataupun produsen tersebut itu menjadi pemain tunggal di pasar tersebut dan tidak mempunyai pesaing. Jika dia sudah tidak punya pesaing, maka dijadikan kesempatan agar memperoleh keuntungan yang lebih banyak dengan cara menjual harga di atas rata-rata. Selain itu, biasanya orang itu menyamakan antara ihtikar dengan monopoli dan penimbunan. Padahal tidak semua monopolis itu merupakan ihtikar. Demikian pula tidak semua penimbun itu merupakan ihtikar. Ihtikar itu terjadi apabila dia sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengupaya adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok ataupun mengenakan entry barrier. Syarat yang pertama itu bisa dikatakan ihtikar apabila dia sudah berupaya ataupun sudah memaksimalkan agar bisa menimbun stok barang, yang mana dia menimbun dengan alasan ketika barang itu harga turun maka dia menimbun sebanyak-banyaknya, dan ketika harga barang tersebut naik baru dia menjual dengan mengikuti harga pasar yang sekarang. Dan juga itu entry barriers menghambat agar para pesaing itu tidak masuk. Yang kedua yaitu menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum muncul kelangkaan. Itu maksudnya sebelum barang itu langka dan sulit untuk dicari, dia telah menjual barang itu dengan harga yang tinggi. Itu syarat yang nomor 2. Syarat yang pertama itu kan merupakan dengan cara menimbun stok barang dan juga menghambat pedagang yang lain. Yang kedua itu merupakan menjual harga di atas barang sebelum langka, dan yang terakhir ini merupakan mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 itu dilakukan. Nah, maksudnya itu poin yang satu itu kan menimbun barang, poin yang kedua itu merupakan munculnya kelangkaan. Nah, yang poin ketiga itu yang ketiga itu merupakan mengambil keuntungan yang lebih tinggi sebelum yang dua itu terjadi. Dan di sini adapun kemunculan praktek monopoli itu
terjadi dengan beberapa hal dan dengan beberapa bentuk cara. Yang pertama itu dia dapat terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, maksudnya itu munculnya model pilih ini di sistem itu bermain, yang mengelola itu biasanya pemerintah. Ya cuman itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, akhir kata dari saya, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak paham ataupun kurang jelas, ini nanti bisa kita diskusikan bersama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.